Shalom teman-teman Tunas dan BBC. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, aku Kak Paula, Rohaniwan Sekolah Minggu dan RGK. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami yang akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau pribadi yang berbicara dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau siapkan terlebih dahulu firman Tuhannya. Sudah? Ayo semua siapkan. Nah, nanti kita akan baca sama-sama ya. Nah, teman-teman, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34 ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit untuk para murid, orang banyak, dan kita yang ada hari ini. Nah, dalam bagian ini, Tuhan Yesus masuk ke dalam topik kekhawatiran. Ayo, siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Kak Paula pikir tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah khawatir. Kita pernah khawatir naik kelas atau enggak, menang lomba atau enggak. Waktu pandemi ini juga kita khawatir kita nanti tertular virus atau enggak. Papa mama pekerjaannya bagaimana, papa mama sehat atau enggak. Kita juga mungkin pernah khawatir mau lanjut ke sekolah mana. Wah, masih banyak lagi ya daftar kekhawatiran yang kita bisa ceritakan. Nah, khawatir yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di bagian ini adalah waktu kita menaruh perhatian yang berlebihan kepada sesuatu hal sampai-sampai kita gagal menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada Allah. Kita begitu khawatir sampai susah tidur, sakit kepala, stres, atau jadi pemarah. Wah, kalau begitu ya, apa ya alasan Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir? Di dalam bagian ini kita akan melihat 3 alasannya. Yang pertama, kekhawatiran adalah bukti kita tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta aja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Teman-teman, Tuhan Yesus membukakan fakta kepada para murid, orang banyak, dan kita hari ini bahwa ada yang jauh lebih penting daripada makan, minum, dan pakaian. Apa ya kira-kira? Ya, betul. Kehidupan dan tubuh ini jauh lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian yang seringkali kita khawatirkan. Coba kalian bayangin ya, di depan kalian itu ada begitu macam makanan dan minuman yang enak-enak yang kalian suka, tapi kalian tidak hidup alias mati. Kira-kira ada gunanya nggak makanan atau minuman yang ada di hadapan kalian? Pastinya tidak ada ya.
Coba kalian bayangin lagi, di depan kalian ada pakaian yang bagus-bagus, high-bis, mahal, yang kalian sangat suka. Tapi ternyata kalian nggak punya badan. Waduh, buat apa ya pakaian yang bagus itu kalau kita sendiri nggak punya tubuh? Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti detak jantung, aliran darah, syaraf-syaraf tubuh kita yang kompleks, bahkan umur kita itu Allah mampu pelihara, masa sih Allah tidak mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hidup dan tubuh kita? Selain itu, Tuhan Yesus juga membandingkan diri kita yang mulia dan berharga ini dengan binatang dan tumbuhan. Burung dan bunga itu tidak pandai di dalam menyediakan makanan atau pakaian. Mereka nggak tahu cara bercocok tanam ataupun cara membuat kelopak bunga yang bagus. Mereka hanya bergantung kepada pemeliharaan Allah lewat alam ciptaannya. Nah, kalau burung dan bunga saja Allah pelihara, masa sih kita yang adalah anak-anaknya Allah dibiarkan kelaparan dan telanjang? Tentunya tidak mungkin. Nah, apakah kalian bisa memahami hal ini? Waktu kita khawatir sama apa yang akan kita makan, minum, pakai, sebenarnya kita sedang tidak mempercayai Allah yang sanggup memelihara hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kalian percaya Allah sanggup memelihara hidupmu dan keluargamu? Kalau begitu, janganlah kamu khawatir. Alasan kedua, mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir, karena kekhawatiran adalah bukti kita tidak mengenal Allah. Yuk kita baca sama-sama di ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, teman-teman, orang-orang yang selalu khawatir adalah bukti mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka menganggap mereka harus terus berjuang, terus berusaha mati-matian karena hidup mereka bergantung kepada apa yang mereka usahakan. Tetapi bukan demikian dengan kita, remaja-remaja Kristen yang mengenal Allah. Kita mengenal Allah sebagai Bapa yang baik, yang mengerti, peduli, dan mencukupkan apa yang kita perlu. Bukan berarti kita tidak usah belajar ataupun bekerja. Tetapi di dalam belajar, di dalam bekerja itu kita mau mengandalkan Bapa yang mengasihi kita. Nah, karena itulah Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukan mencari makan, minum, dan pakaian yang pasti Bapa cukupkan buat kita. Yang terpenting adalah kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, kita harus punya kerinduan yang dalam untuk berelasi sama Tuhan lewat waktu saat teduh, doa, lewat ibadah. Kita juga harus punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita di rumah, sekolah online, waktu kita berteman, atau di kamar sendirian. Kalau fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan, maka segala kondisi kita sekarang ini tidak akan membuat kita hilang percaya dan kecewa sama Tuhan. Malahan Tuhan Yesus berjanji, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak akan pernah kekurangan, karena kita berserah penuh kepada Bapa kita. Pertanyaannya adalah, apakah kalian percaya kalian memiliki Bapa yang baik dan mengasihi kalian? Kalau begitu, janganlah kamu khawatir. Yang ketiga, alasan mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir adalah karena kekhawatiran hanya menambah persoalan. Yuk kita baca ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, teman-teman, di sini Kak Paula punya gelas berisi air setengah gelas, tidak penuh. Menurut kalian, gelas ini berat nggak untuk diangkat? Oh, tentu saja tidak ya. Easy peasy sekali. Lihat nih ya, Kak Paula angkat dan ya memang gampang. Enteng, mudah. Tapi menurut kalian, berapa lama Kak Paula bisa bertahan memegang gelas ini? 1 jam? Kayaknya sih masih kuat ya Kak Paula ya. 3 jam? Waduh, mulai kesemutan tuh kayaknya ya. 5 jam? Masih kuat nggak ya? Kalau 1 hari? 1 minggu? 1 bulan? Waduh, pegel banget sih ya tangannya Kak Paula ya. Nah, coba kalian lihat ya. Padahal isi gelas ini tidak penuh, hanya setengahnya saja. Tetapi kalau kita terus-terusan memegang gelas ini, itu akan jadi beban yang berat juga. Demikian juga dengan kekhawatiran kita. Semakin kita pegangin kekhawatiran kita, itu hanya akan menambah persoalan kita. Padahal seringkali hal-hal yang kita khawatirkan itu juga belum tentu terjadi. Tetapi kekhawatiran itu sudah menambah persoalan buat kita. Kita jadi susah tidur, kita jadi susah melakukan banyak aktivitas, kita jadi tidak percaya sama Tuhan. Gak ada untungnya untuk khawatir. Itu hanya menambah persoalan, dan kalau begitu, janganlah kamu khawatir. Itu dia 3 alasan mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Karena yang pertama, itu bukti kita tidak percaya sama pemeliharaan Allah. Yang kedua, karena itu juga bukti kita tidak mengenal Allah. Padahal Allah kita adalah Allah yang baik buat kita. Dan yang ketiga, kekhawatiran itu nggak ada gunanya karena hanya menambah persoalan. Nah, karena itu apa yang sedang kamu khawatirkan hari ini? Ayo kita bawa kepada Tuhan. Kita mau percaya pemeliharaan Allah buat kita. Kita mau bawa kekhawatiran kita dan kita tahu Dia adalah Bapa yang peduli dan mengasihi kita. Kalau papa mama kalian sekarang sedang khawatir, kalian bisa ingatkan papa mama. Ayo pa, ma, atau om, tante, opa, oma, jangan khawatir. Karena kita punya Bapa yang mengasihi dan memelihara kita. Amin. Kita lihat ayat hafalan kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya Bapa yang begitu mengasihi dan peduli pada kami. Tuhan, tolong kami yang mungkin sedang ada dalam persoalan, di dalam sakit, di dalam masalah. Biarlah firman hari ini boleh menguatkan kami bahwa kami tidak perlu khawatir karena kami berjalan bersama dengan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye.